Sonora FM. Ketika sekolahnya tutup, tidak bisa diselenggarakan secara normal, kemudian dengan daring seperti ini kan ada sebagian kegiatan yang hilang. Kemudian pendidikan olahraga juga yang biasanya itu menyenangkan juga tidak ada, kan itu. Nah, jelas seperti ini menurut saya ya dari sisi pertumbuhan secara normal ya kurang kan, karena kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan jiwa raga itu tidak bisa terpenuhi seluruhnya. Hanya kalau daring itu kan semata-mata ditekankan kepada aspek kognitifnya gitu, aspek pengetahuannya, aspek inteligensinya kan gitu, bukan persoalan jiwanya, bukan persoalan psikologinya kan gitu. Nah ini yang menjadi kurang dalam upaya mengembangkan pertumbuhan kepribadian anak itu. Mas, bagaimana dengan pendampingan atau para guru dalam membimbing atau mendampingi murid-murid yang mengikuti pembelajaran lewat daring? Sebagaimana pengalaman Mas sendiri seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk di tingkat universitas tidak begitu bermasalah ya. Karena kita masih bisa berkomunikasi ya dengan WA, dengan email kan gitu ya. Dengan Zoom kalau kita mengadakan seminar kan gitu ya. Masih bisa lah berkomunikasi, dan kebutuhan mahasiswa itu lebih ditekankan kepada kemampuan kognitif, kemampuan intelektualnya kan gitu. Tapi kalau untuk yang anak-anak, kemudian guru yang juga baru saat ini harus belajar ekstra di dalam penggunaan media sosial khususnya untuk pembelajaran, kan jadi repot juga kan gitu. Jadi guru juga belum terampil, si anak juga belum siap. Nah ini kan menjadikan kendala tersendiri dalam upaya memperlancar pelajaran daring ini kan gitu. Dengan demikian proses-proses yang sifatnya pendampingan atau kunjungan ke rumah itu memang dibutuhkan, kendati pun tidak bisa efektif karena di dalam proses seperti ini kan mestinya bisa ngomong di depan satu kelas itu sekali saja, ini kan harus satu persatu didatangi kan untuk supaya terjalin komunikasi yang akrab antara guru dengan murid. Nah, bagaimana dengan sesama teman kan itu yang baru pertama kali masuk kelas 1 kita belum punya teman, tiba-tiba kita harus daring kan gitu ya. Ini kan menjadi problemnya psikologi sendiri bagi si anak, nanti kapan ketemunya kan gitu. Nah, ini kan harus ada suatu forum yang bisa dijadikan arena untuk satu sama lain itu bertegur sapa, bisa bersilaturahmi, bisa saling kenalan. Ya boleh kita kenalan lewat daring, tetapi kan lain halnya kalau kita ketemu secara fisik kan. Tapi secara fisik kan tidak boleh karena ini masih physical distancing. Jadi memang mengalami problema, ada plus minusnya. Yang jelas saya melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu sudah berusaha seminimal mungkin mengurangi efek negatif dari proses pendidikan daring seperti ini gitu. Mas, bagaimana dengan orang tua? Karena tadi sempat disinggung banyak masalah yang timbul dengan adanya pendidikan sekarang. Nah, sebaiknya seperti apa atau bagaimana sekolah menyikapi hal ini, Mas? Ya betul, Mbak Indah kan gitu. Yang jelas orang tua juga mengeluh karena kesibukannya bertambah. Nah, misalnya saja orang tua yang mempunyai pagi itu harus berdagang ke pasar dan sebagainya kan gitu ya. Di sisi lain anak itu harus didampingi karena mungkin dari sisi skill, keterampilan juga belum bisa, atau mungkin membutuhkan orang lain, atau kalau sudah punya kakak atau punya tetangga atau yang punya, nggak mungkin si anak itu misalnya lagi kelas 1 SD gitu ya, terus ditinggalkan begitu saja, kan nggak mungkin. Mereka harus didampingi bagaimana menggunakan teknologi itu, atau kalau ada apa-apa kan harus bisa dibantu, ada persoalan harus dibantu. Nah ini kan menjadi tambahan pekerjaan istilahnya ya untuk orang tua yang mestinya punya kesibukan tersendiri dalam kaitannya memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi harus mendampingi anak belajar kan itu. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
ada di satu, saya membaca di media, itu ada warung atau rumah makan yang menyediakan internet, fasilitas itu untuk mereka belajar rame-rame, ada yang seperti itu, dan orang tua membiarkan untuk belajar ada di situ kan itu. Jadi memang banyak problemnya, banyak tantangan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat itu tidak sama. Kecuali mereka sudah mampu semua itu tidak masalah, tapi kan ini tidak mungkin terjadi karena situasi sosial ekonomi di Indonesia stratifikasinya itu sangat tajam. Apalagi di daerah pegunungan, di daerah pelosok yang belum tentu ada internetnya. Makanya pemerintah harus bijak mungkin dalam memberikan keputusan, kebijakan agar daerah-daerah yang terpelosok tidak memungkinkan terjadi interaksi sosial tinggi dan itu kecil kemungkinan terjadi penularan COVID, itu lebih baik dibuka saja sekolahnya itu seperti biasa supaya anak-anak juga bisa belajar dengan baik. Mas, bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk kedepannya, Mas, dunia pendidikan sendiri seperti apa sebaiknya, Mas? Ya memang mau tidak mau di era teknologi informasi itu belajar daring itu tidak bisa ditinggalkan ya, mau tidak mau kan. Tapi mestinya tetap harus dipikirkan bahwa kebutuhan anak, kebutuhan orang itu tidak sekedar intelektual, tetapi juga mempunyai pemahaman untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan bagi anak itu penting karena ini wahana untuk mendewasakan diri secara kejiwaan, secara kepribadian agar di dalam proses bermasyarakat itu menjadi baik, diawali dengan ada di sekolah, bergaul dengan teman-temannya dan sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan. Apakah nanti kalau seminggu itu dibagi, kalau misalnya selang 1 hari di rumah, 1 hari di sekolah, 1 hari di rumah, 1 hari di sekolah, bisa juga di situ ketika di rumah itu daring, ketika di sekolah itu nanti diskusi atau mengumpulkan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya fisik dan sebagainya. Ya bisa diatur. Yang jelas pasti dengan situasi seperti ini akan merubah tatanan dunia, tatanan pendidikan khususnya di dalam mendewasakan anak dengan tuntutan tingkat kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Baik, Mas, ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat saat ini, Mas? Oh, yang jelas kalau kita melihat dari pandemi ini sendiri belum mengalami penurunan, masih sangat berkembang kenaikannya ya, masih tinggi. Oleh karena itu masyarakat hendaknya tetap harus protokol kesehatan itu tetap penting, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya karena ini belum ditemukan vaksinnya. Meskipun demikian kita tetap berusaha untuk belajar dengan baik. Ya memang harus disadari bahwa situasi seperti ini segala sesuatunya itu pasti berbeda dan pasti ada hal-hal yang tidak bisa lazim dilaksanakan, tidak nyaman. Tapi apa boleh buat, yang namanya bencana harus dengan ikhlas kita terima, tapi dengan catatan kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar ke depan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Baik, Mas Joko, terima kasih informasinya pagi hari ini, Mas. Terima kasih, Mbak Ida. Selamat pagi, Mas Joko. Selamat pagi semuanya. Ya, itu tadi Joko Siswanto, pengamat sosial Kota Palembang, sudah menyampaikan informasi terkait dengan di dunia pendidikan di era adaptasi kebiasaan baru. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sonora FM.